Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga bisa hadir dalam acara sosialisasi program sekolah kepada orang tua siswa SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Hormat Kepala SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, Bapak Hadi Supianto, SPD MM. Yang kami hormati Ibu Rosida Rohma, Wakakurikulum SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Hari Murjanto, Wakahumas SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Heri Prasetyo, Wakakesiswaan SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Darmadi, Wakasarana dan Prasarana SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Yang kami hormati pula narasumber dari Hang Tua, Universitas Hang Tua, dan juga narasumber dari Kabalur Jatim. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Walas kelas 12 serta Bapak Ibu Wali Siswa kelas 12 yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Yulianti, memandu acara sosialisasi program sekolah pada pagi hari ini hingga usai nanti. Sebelum kita memasuki acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, terlebih dahulu akan kami perkenalkan Bapak Ibu Walas yang ada di kelas 12. Mungkin selama ini Bapak Ibu hanya berkomunikasi via WA. Nah, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan secara langsung Bapak Ibu Walas yang ada di kelas 12. Nah, ini Bapak Ibu wali kelas dari kelas 12 IPA 1. Selanjutnya wali kelas 12 IPA 2, Ibu Rima Rahayu. Kemudian wali kelas dari kelas 12 IPA 3 ada Ibu Ninung Purwanti. Selanjutnya dari kelas 12 IPA 4 ada Ibu Kusnul Khotimah. Kemudian dari kelas 12 IPA 5 ada Bapak Fandi Irawan. Kemudian dari kelas 12 IPA 6 ada Bapak Agus Prijat Moko. Kemudian ada Ibu Dian Ayu Agusti. Nah, beliau adalah BK yang ada di kelas 12. Nah, ini Bapak Ibu Walas dan juga BK yang ada di kelas 12. Monggo nanti bisa berkoordinasi apabila Anda sekalian misalnya yang punya kesulitan atau membutuhkan sejumlah informasi selama kegiatan pembelajaran di kelas 12.
pagi dan salam sejahtera semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dekan dari Teknik Perkapalan UHT, yang kami hormati Bapak Agus beserta Pak Tato dari Balur Jati, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu BK, Bapak Ibu Tatib, dan yang kami banggakan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Wali Siswa kelas 12 IPA. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini Bapak Ibu masih diberikan kesehatan, kebugaran, sehingga bisa rawuh di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, di mana pada pagi hari ini Bapak Ibu harus ada tugas, baik di rumah, mungkin ada yang dinas, masih bisa menyempatkan waktunya guna menghadiri undangan kami. Tentunya inilah bentuk kerjasama antara sekolah dengan orang tua, ini harus selalu kita rapatkan. Karena apa? Kita akan mengantarkan anak-anak kita ke jenjang berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya kami ini di SMA Hang Tuah belum setahun, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tahun yang lalu parinting dilaksanakan di tenda di lapangan, alhamdulillah tahun ini kami sudah bisa membuat tempat, ya, mungkin nyaman, ya, dingin. Kalau di sana panas, di sini dingin. Alhamdulillah, ini juga tempatnya anak-anak untuk berkreasi, Bapak Ibu sekalian. Makanya perlu saya perkenalkan diri dulu. Ini Bapak Ibu, sedikit profil kami, ya. Saya mulai tahun 92 sudah mengajar di Yayasan Hang Tuah, Bapak Ibu, di SMA Hang Tuah 4 Surabaya. 11 tahun, ya. Terakhir menjabat Wakasek digeser di SMA Hang Tuah 2 tahun 2003. Jadi guru biasa sampai diangkat Wakasek. Tahun 2013 kepala sekolah SMP Hang Tuah 5 Candi. Di sana 2 tahun, tahun 2015 digeser lagi ke SMA Hang Tuah 1. Di sana hampir 8 tahun. Sehingga di tahun 2023 kembali lagi ke SMA Hang Tuah 2. Nah, ini yang jelas kami berusaha untuk memperbaiki kualitas daripada anak-anak maupun sarana yang ada di SMA Hang Tuah. Nanti akan kita perbaiki, kita akan lengkapi sehingga anak-anak nanti akan lebih nyaman di sekolah SMA Hang Tuah 2. Dan nanti outputnya nanti anak-anak bisa diterima di perguruan tinggi negeri, ya, di perguruan tinggi swasta yang punya nama, maupun masuk di TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Harapan kami seperti itu. Di tahun 2023 nanti saya juga merangkap Ketua MKKS Yayasan Hang Tuah, Ketua MKKS SMA swasta se-Jawa Timur. Alhamdulillah saya dipercaya untuk mengumpulkan, ya, mengumpulkan teman-teman kepala sekolah se-Jawa Timur. Nah, ini juga merupakan kebanggaan Hang Tuah. Kenapa? Kalau kita dekat dengan dinas, apa saja informasi yang baru saya akan lebih cepat dapat. Alhamdulillah, gedung yang SMA Hang Tuah 2 yang menghadap ke timur ini saya dapat bantuan dari direktorat itu di tahun 2008. Saya pindah di SMA Hang Tuah 1
7 RKB dibantu dari direktorat juga. Nah, inilah kalau kita dekat dengan pemimpin dinas pendidikan baik provinsi maupun pusat, alhamdulillah kita mudah untuk mengembangkan sekolah. Nah, visi misinya tentunya Bapak Ibu sekalian, ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi akademik, non akademik, berwawasan global, berdisiplin, berwawasan bahari, dan berbudaya lingkungan. Sekolah sini sudah maju ke adiwiyata mandiri. Mudah-mudahan kita masih menunggu kabar. Kalau memang tahun ini nilainya baik, alhamdulillah sudah masuk di sekolah adiwiyata mandiri. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kami banyak membekali siswa, baik itu keterampilan, ya, maupun akademik. Anak-anak yang berprestasi, baik itu non akademik maupun akademik, selalu saya beri reward. Mungkin kelas 12 ini sudah ada anak kita yang juara internasional, saya gratiskan SPP setahun. Yang juara nasional 6 bulan SPP, ini sudah kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Biar semangat anaknya, ya, biar semangat. Di tingkat kabupaten saja sudah saya kasih 1 bulan SPP gratis. Nah, inilah tujuan kami untuk memompa anak-anak semangat belajar, berkreasi, baik itu non akademik maupun akademik. Alhamdulillah penerimaan siswa baru pada tahun ini, alhamdulillah sangat luar biasa. Yang di tahun 22 hanya 11 kelas, 2021 hanya 11, tahun ini bisa, kalau kita tidak kita tahan, bisa 13 kelas, ini bisa 12 kelas. Ya, inilah bentuk kepedulian kami kepada anak-anak, sehingga teman-temannya diajak ke sini. Memang kita betul memberikan reward kepada anak-anak. Mudah-mudahan di tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi. Alhamdulillah di tahun ini juga siswa kami yang masuk jalur undangan sejumlah 54 siswa, yang tes SNBT 104. Ini luar biasa. Negeri kalah dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, harapan kami di tahun ini harus lebih banyak. Tapi saya titip pesan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau milih jurusan, anak jangan dipaksakan. Biasanya orang tua yang maksakan. Leh, kamu masuk ke dokteran. Kok anaknya seneng gambar, tidak pernah ke dokteran, dia tidak mau, kan gitu ya. Anaknya seneng olahraga, disuruh jurusan matematika, dia tidak mau, kan gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu harus tanyakan ke BK, anak saya ini pantasnya masuk apa, prestasinya di mana, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau seperti ini, insya Allah nanti akan lebih banyak yang jalur undangan. Karena yang jalur undangan ini karena yang dipaksakan untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, pasti tidak diterima. Apalagi nilainya tidak selalu naik, tidak akan bisa. Oke? Nah, makanya alhamdulillah ya, anak-anak kita bisa baik. Kejuaraan pun Bapak Ibu, ini medali emas kedokteran dasar Puskesmas kemarin juga juara. Ini medali perak bahasa Inggris. Anak-anak ini kalau kita berikan kesempatan, hari Rabu, hari Selasa dan Rabu, setiap hari Selasa dan Rabu kita laksanakan apel, pembinaan apel siswa. Anak-anak itu kalau diberikan kesempatan ngomong di depan temannya itu sudah cacisus, gurunya kadang kalah, betul? Iya. Nah ini adalah melatih anak-anak untuk menjadi seorang pemimpin. Ini namanya kepemimpinan. Ini kami lakukan, alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak ini yang awalnya disuruh malu-malu, sekarang banyak yang tanya, Pak, saya besok pembina apelnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Bisa menggunakan bahasa Inggris,
bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Jawa, bisa juga bahasa Mandarin. Mana yang dia kuasai. Nah, inilah kita melatih anak-anak untuk menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu sekalian, ini anak-anak ini setiap hari kami ajak untuk berinfak. Hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat ini infak untuk masjid. Hari Selasanya infak untuk teman asuh. Kenapa harus begitu? Anak-anak ini saya buka hatinya, pikirannya untuk ikut bersedekah, peduli dengan teman-temannya yang tidak mampu. Alhamdulillah, pada waktu saya di SMA Hang Tua 1 membangun masjid habis 1,4 M dengan uang infak anak-anak setiap hari 3 tahun selesai. Kalau di sini semuanya sudah dibiayai, tinggal mengisi masjid itu bagaimana anak-anak nyaman. Alhamdulillah kemarin hasil infak anak-anak saya belikan karpet di masjid seharga 200 juta. Yang namanya anak-anak, Pak, karpetnya enak, Bu. Kerasan ya di musola, yo coba turun musola. Sampai seperti itu. Inilah hasil infak kalian anak-anak. AC-nya dingin, nyaman sholat. Nah, inilah. Kira-kira setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Wong saya itu tidak maksa kok. Ada uang 500 rupiah silakan, 1000 silakan. Ya. Hal ini perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, karena di sekolah kami juga banyak anak yatim piatu. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang mempunyai rezeki lebih menjadi orang tua asuh itu luar biasa sebetulnya. Ya, kami tidak hanya umumkan saja, kalau memang berkenan nanti langsung menghubungi sekolah menjadi orang tua asuh, karena banyak anak yatim piatu yang perlu kami bantu. Sehingga Bapak Ibu, saat menerima ijazah, harapan kami ijazah itu bisa diserahkan semuanya. Tidak ada yang ditaruh di sekolah. Saya melihat sekarang tuh, ya tidak di sini saja, di SMA Hang Tua 1 itu ijazah mulai tahun berapa itu masih ada. Akhirnya pokoknya 3 tahun nggak diambil, kasihkan gratis. Soalnya apa? Kalau kita nyimpen ijazah hilang, sekolah yang benar Bapak Ibu sekalian tanggung jawab. Makanya kalau Bapak Ibu punya rezeki lebih, monggo menjadi bapak asuh daripada anak-anak yatim piatu. Kami tunggu kebaikan Bapak Ibu sekalian, sehingga nantinya anak-anak kelas 3 ijazah tidak ada yang nandol di sekolah, bisa kita berikan semuanya. Harapan kami seperti itu. Nah, ini reward ya Bapak Ibu yang sudah pernah saya panggil ke sini, ya, reward kepada anak-anak saya berikan. Ya, di lapangan upacara anak-anak sendiri juga bangga ya bahwa dia bisa membawa nama baik sekolah. Ini kemarin saya sudah ketemu teman-teman se-Jawa Timur di Gresik. Ada program studi leasing, program pertukaran pelajar. Ini nanti akan kami rencanakan, ya, biar anak-anak ini tahu budaya negara lain. Kalau dulu di sini pernah dengan Malaysia. Cuma Malaysia dulu pernah kita ke sana, setelah itu pandemi sehingga tidak boleh. Nah, ini nanti akan kita tindak lanjuti. Ya, tentunya kalau student check ini atau pertukaran pelajar ini memang biaya itu dibebankan kepada orang tua. Kalau gurunya ya sekolah, tapi kalau siswanya adalah orang tua. Nanti akan kami data, kami koordinasikan mana yang sekiranya bisa untuk studi dengan SMA Hang Tua 2. Rencananya kami seperti itu, tapi kalau tahun ini belum bisa, ya tahun depan. Tapi yang biasanya yang ke sana itu kelas 2, karena kelas 3 ini sudah mulai persiapan ujian, persiapan jalur undang, sudah banyak yang harus dipersiapkan. Itu nih Bapak Ibu. Salah saya itu Bapak Ibu
dari saya mungkin ada yang tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf karena waktunya sangat singkat sekali. Nanti jam 10 setengah 10 harus sudah selesai, ganti gelombang berikutnya. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kasadik SMA Hangtua 2 Sidoarjo, Bapak Ibu Wakasadik dan wali kelas, Bapak-bapak dari narasumber dari UHT, dari Balur dan juga dari Pusaka, serta Bapak Ibu wali siswa SMA Hangtua 2 kelas 12 IPA 1 sampai kelas 12 IPA 6 yang insya Allah hari ini dalam keadaan alhamdulillah baik dan bahagia selalu. Baiklah Bapak Ibu, karena seperti yang Bapak Kepala Sekolah kan tadi waktunya kita sangat terbatas, kami bersama teman-teman Waka hari ini akan memaparkan sedikit tentang teknik-teknik program yang akan kita gunakan untuk mewujudkan visi misi yang sudah Bapak Kepala Sekolah sebutkan di depan tadi. Ini nanti penyampaiannya akan kita lakukan secara estafet. Nanti saya nanti langsung bapak-bapak Waka yang lain. Mengatur Bapak Ibu, maafkan. Baiklah, dari kurikulum Bapak Ibu, kalau kita mengutip tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan itu bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan murid. Nah, kita fokusnya ke situ. Jadi apapun program sekolah, apapun kegiatan yang kita lakukan, diharapkan nanti bisa menuntun keselamatan para siswa, para murid didik kita, para anak-anak kita, sehingga nanti bisa membawa mereka selamat, baik dunia maupun akhiratnya, dan yang penting adalah mencapai suatu kebahagiaan, seperti itu. Amin. Untuk program kurikulum, kami yang pertama ada literasi. Mau tidak mau, karena untuk saat ini syarat untuk menuju ke PTN salah satunya nanti pasti ada yang namanya literasi, baik itu dari segi bahasa atau dari numerasi. Nah ini makanya kita sudah laksanakan literasi ini setiap minggu, ada pembiasaan. Dalam satu minggu itu jam ke-0 putra putri kita itu ada pembiasaan. Salah satunya ada upacara, kemudian di hari Selasa itu ada literasi, kemudian ada intak dan lain sebagainya. Literasi kita lakukan setiap Selasa dan hari Kamis. Nanti endingnya insya Allah putra putri kita akan mempunyai suatu karya atau dari buku atau artikel dan lain sebagainya. Yang kedua ada kartu evaluasi atau kartu ketuntasan. Ini untuk membuat atau mempermudah, karena mau tidak mau kan pasti putra putri kita ada beberapa tugas yang harus dipenuhi. Kita bagikan kartu ketuntasan, ini nanti dibawa oleh siswa semua. Ini nanti di situ tertera siapa yang belum tuntas dan tidak tuntas. Yang akhirnya, endingnya nanti kita ada yang namanya klinik akademik. Klinik akademik ini nanti untuk menjembatani, untuk memberi ruang kepada anak-anak yang mungkin merasa kurang dan seterusnya, nanti akan kita klinikkan. Yang ketiga ada bimbel UTBK, ini khusus untuk kelas 12. Bimbel UTBK nanti kurang lebih jadwalnya nanti akan kita tampilkan setelah ini, akan kita upayakan baik melalui online dan offline. Untuk online kita bekerja dengan Kuiper Premium. Di situ kita nanti fasilitasi untuk tryout-tryoutnya anak-anak untuk UTBK. Untuk offline nanti kita mendatangkan dari bimbel luar yang dirasa karena mungkin ini salah satu strategi kita agar anak-anak tidak jemu. Mungkin kalau nanti yang mengajari Bapak Ibu dari jam 1 sampai jam ke-10 kan sudah ketemu dengan Bapak Ibu guru mapel. Nah ini kita beri dari luar, dari bimbel luar yang memang khusus untuk mempersiapkan UTBK seperti ini. Ya. Yang terakhir tadi kita juga bekerja sama dengan aplikasi pembelajaran yaitu Kuiper Premium. Selanjutnya ada PTS dan STS. PTS itu penilaian tengah semester, nanti akan kita laksanakan di bulan Oktober. STS itu kalau untuk kelas fase E kelas 10 dan 11. PAT penilaian akhir tahun dan SAT itu sama, ya. Itu nanti kita lakukan di bulan
bulan November. Kemudian ada ujian sekolah. Ujian sekolah itu berarti di semester 2 nanti. Setelah ujian sekolah, sebelum ujian sekolah nanti ada ujian praktek juga. Kurang lebih menikah Bapak Ibu, ini untuk jadwal kegiatan yang kelas 12. Ada beberapa yang memang sudah kita lakukan, ada beberapa yang mungkin nanti harus kita laksanakan. Yang pertama diagnosis formatif, ini sudah kita lakukan waktu awal masuk di semester 1 dulu Bapak Ibu. Ini untuk melihat mendiagnosa anak-anak itu belajarnya bagaimana dan seterusnya. Kemudian tryout literasi numerasi ini akan kita lakukan 2 bulan sekali. Dari kegiatan yang awal literasi setiap minggu tadi nanti akan kita tryoutkan setiap 2 bulan sekali. Hasilnya nanti bisa kita lihat, kita pasang di Meding seperti itu. Kemudian tryout TBK ini akan kita lakukan juga mulai September ini. Sudah bisa nanti anak-anak untuk tryout TBK, jadi mohon bimbingan dan juga motivasi dari orang tua nanti untuk bisa ketika misalkan dari wali kelasnya di-share untuk jadwal UTBK, mohon nanti Bapak Ibu semua untuk berkenan, ayo kamu sudah tryout atau belum, seperti itu. Ada studi kampus Bapak Ibu, ini kita agendakan di September, insya Allah minggu keempat. Selalu kita usahakan anak-anak di luar yang tidak dekat di sini, mohon izin ya, karena di daerah UGM biasanya anak seperti itu. Kita bagi menjadi beberapa fase, nanti ada yang di bagian IPS atau bagian IPA seperti itu. Kemudian ada PTS tadi sudah kami sebutkan, ada PAT di bulan November Desember. Kemudian bimbel UTBK nanti dimulai Februari Mei, insya Allah kita lakukan seminggu 2 kali. Dari mulai Februari sampai Mei nanti akan datangkan bimbel dari luar. Ujian praktek nanti di bulan Maret Bapak Ibu. Ujian satuan pendidikan atau USP ini adalah nanti salah satu syarat untuk kelulusan. Jadi selain kita mempersiapkan anak-anak untuk ke jenjang perguruan tinggi, anak-anak juga harus memenuhi poin-poin yang mereka dinyatakan harus lulus seperti itu. Salah satunya ya dari semua tugas, kemudian ujian-ujian, kehadiran dan lain sebagainya. Kelulusan insya Allah akan kita laksanakan di bulan Mei. Ini nanti menunggu dari Diknas biasanya. Di bulan berapanya semuanya masih tentatif. Di bulan April Mei nanti insya Allah juga ada karya wisata. Biasanya anak-anak kita ke Bali, ya Bapak izin. Dan yang terakhir Purnawiyata ini nanti juga biasanya sekitar April Mei. Jadwal SNBP atau SNBT mohon izin Bapak Ibu, ini pedoman ini kita ambil untuk yang tahun ini belum keluar, tapi dari acuan tahun yang kemarin. Untuk SNBP itu jalur undangan atau eligible. Yang pertama untuk kuota sekolah itu biasanya akan dijadwalkan di Desember. Tapi sudah mulai September ini nanti dari Bapak Ibu guru tim ini nanti sudah akan meranking siapa saja dari putra-putri kita nanti yang mendapatkan karena tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk daftar, yaitu dari 40% dari ranking reguler yang berada di sekolah. Jadi insya Allah nanti dari PKJ kemudian ini nanti September sudah kita mulai perankingan dan informasi. Kemudian kuota sekolah nanti final di Desember. Kemudian pembuatan akun SNBP nanti di bulan Januari dan Februari. Pengumuman hasil biasanya akan di bulan Maret. Ini yang untuk eligible atau undangan. Kemudian yang untuk SNBT yang jalur tes, sosialisasi nanti akan sudah dimulai di bulan Desember sampai dengan April. Kemudian ada registrasi akun SNBT-nya nanti mulai Februari dan Maret. Pendaftarannya nanti Maret sampai dengan April. Pelaksanaannya nanti biasanya bulan Mei. Ini biasanya untuk 2 gelombang. Kalau kemarin itu di pertengahan gitu, kalau tidak salah. Kemudian pengumuman hasil nanti biasanya di bulan Juni. Jadi seperti anjuran Bapak Kepala Sekolah tadi, mohon nanti anak-anak selalu dimotivasi, kemudian tidak dipaksakan, monggo diarahkan sesuai yang
minatnya mereka seperti itu. Monggo untuk kesiswaan nanti pakarnya Bapak Heri. Monggo Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya langsung aja ke program kesiswaan karena awal sudah dibuka oleh teman dari ke kurikulum. Bapak Ibu, untuk kesiswaan ya, Bapak Ibu, saya pastikan siswa kami mulai dari masuk pintu gerbang SMA 2 jam 6.30 sampai nanti keluar dari sekolah secara normal jam 15 atau jam 3:15 semua dalam kondisi aman, kami pastikan. Jadi Bapak Ibu di rumah tidak perlu khawatir, selama Anda ada di sekolah kami jamin. Karakter Bapak Ibu, jadi Ananda itu datang ke sekolah, kami sambut, kami budayakan 5S. Siapa, salam, senyum, sopan santun. Itu karakter yang ditanamkan di SMA 2. Dengan harapan karakter itu bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Jadi karakter ini sangat mendasari pada siswa kami. Jadi waktunya nanti sholat duha, anak-anak juga izin sholat, kan izinkan. Waktu sholat duhur berjamaah, memang secara teknik masjid kami tidak mencukupi untuk 1.200 siswa. Bapak Ibu, ada 3 gelombang untuk sholat duhur dan semuanya dilakukan dengan jamaah. Nah, termasuk juga sholat asarnya. Jadi kami berusaha untuk menamatkan karakter. Yang menginjak yang kedua adalah disiplin. Bapak Ibu, sekolah kami itu jam 6.30 sudah masuk, jam 6.45 sudah kondisi KPM. Jadi nanti kalau Bapak Ibu putra putrinya terlambat 1, 2, maka akan ada informasi dari sekolah bahwa putra putri Bapak Ibu terlambat. Di sekolah kami tidak ada namanya hukuman dalam buku, ya, tidak ada namanya hukuman. Yang ada untuk disiplin bertanggung jawab. Jadi anak dilatih disiplin untuk bertanggung jawab kepada apa yang telah dilakukan. Dan insya Allah dari hari ke hari selalu menurun, bahkan cenderung untuk tidak ada yang terlambat. Nah, ini juga minta bantuan dari Bapak Ibu yang ada di rumah untuk juga saling mendukung, saling membantu bahwa Anda harus berangkat pagi. Dan mohon Bapak Ibu, setiap siswa itu ada buku penghubung, bukunya warna biru. Itu kalau jenengan sempat, monggo dibuka. Di situ semua peraturan sekolah ada di dalamnya, termasuk poin-poinnya. Yang terpenting Bapak Ibu, kami membentengi siswa kami seperti anak kami sendiri. Dunia di luar sangat-sangat pesat Bapak Ibu, terutama masalah HP. Nah ini saya titip Bapak Ibu, sekali-kali mohon Ananda diajak sharing. Jadi HP dunia ada dalam genggaman, tapi dari IT HP itu monggo menggunakan IT HP yang benar. Di situ semuanya ada itu. Dan ingat, anak-anak kami, anak-anak jenengan adalah siswa kami yang notabene masih dalam tahap belajar. Jadi otaknya anak-anak kami belajar itu seperti kuncup bunga Bapak Ibu. Ya, kuncup bunga itu akan lepas tumbuh lagi, akan lepas tumbuh lagi. Tapi begitu lepasnya kuncup bunga itu ada masalah yang 18 plus, itu tidak bisa tumbuh Bapak Ibu. Mohon untuk diawasi. Kalaupun ada yang lain bisa tumbuh ini kuncup bunga otak ini, tapi begitu kena yang 18 plus ini jatuh tanpa bisa tumbuh lagi. Begitu bahayanya. Jadi mohon maaf kalau kemarin juga ada laporan bahwa kami lihat HP-nya Ananda. Bukan bermaksud kami itu melihat privasi,
tapi lebih cinta sayang kami sebagai orang tua di sekolah ke Ananda. Jangan sampai di dalam HP itu ada berbagai macam. Maka setiap bulan, setiap minggu, setiap kesempatan mesti kami lihat. Jadi anak-anak kami keluarkan, di situ HP ditaruh meja, ditulis passwordnya. Jadi ada kami ambil, ada kami ambil. Kadang-kadang kita panggil orang tua, Bapak Ibu seperti ini, monggo kita pilih. Jadi tidak ada di sekolah itu namanya hukuman dan sanksi, Bapak. Nah, di sekolah itu ada belajar dan belajar dengan harapan tercipta karakter yang sesuai dengan Bapak Ibu harapkan. Dan saya berjanji amanah yang Bapak Ibu berikan ke kami pada tahun pertama akan saya kembalikan 3 tahun kemudian sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Tapi mohon jangan benturkan rasa kasih sayang kami sebagai orang tua pada siswa dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi seandainya ada panggilan ke sekolah, monggo didatangi Bapak Ibu. Jadi kami memanggil itu, Ananda itu tidak salah, Ananda itu tidak bermasalah, tapi lebih bagaimana cara memberikan bimbingan kepada anak-anak kami. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang terakhir prestasi. Bapak Ibu, di sekolah kami prestasi kita dukung maksimal. Ada yang non akademik dan akademik. Maksudnya akademik adalah berhubungan dengan kurikulum pembelajaran. Yang non akademik adalah olahraga dan sebagainya. Ya. Nah, untuk akademik dan non akademik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu walas, Bapak Ibu wali siswa, semua kami biayai dari sekolah. Begitu prestasi kami berikan ribet, mulai dari internasional sampai Jawa Timur. Kalau juara 1 internasional seperti yang digarisbawahi oleh Bapak Kepala Sekolah, saya bebaskan 1 tahun untuk Ananda SPP. Dan itu bisa tercipta kemarin yang sekarang sudah lulus karate, yaitu Ainur, itu pernah menjuarai juara 1 emas di Bulgaria, dan ternyata 12 bulan kami berikan. Harapannya semua anak kami berprestasi, apapun prestasi itu, monggo. Jadi cara mengajukan jalur prestasi Ananda apapun itu sertifikatnya monggo dilampirkan. Habis itu ada fotonya, monggo dilampirkan ke kami. Insya Allah kami tidak lanjuti. Minimal tingkat kabupaten itu. Jadi tingkat nasional juara 1 itu mendapatkan 6 bulan SPP. Juara 1 nasional. Jadi monggo berlomba untuk jalur prestasi. Dan yang terakhir pengembangan Bapak Ibu, pengembangan di SMA Hang Tua 2 ada beberapa, monggo dimanfaatkan. 1, kami membuka ekstra itu 20 ekstra lebih, termasuk pengembangan kedinasan. Pengembangan kedinasan itu kami bina di bawah naungan dari Bapak-Bapak Balur. Yang kemarin, hari ini, minggu kemarin, insya Allah kami dapat laporan yang dipantau ke pusat untuk tahunan itu ada 5 kemarin Bapak. Tapi untuk hari ini belum kami dapatkan. Kemarin itu kami sudah dapat informasi untuk di pusat itu 5 siswa kami. Doa dari jenengan mudah-mudahan 5 putra putri terbaik dari sekolah kami bisa menembus ke jalur akademi. Yang kedua, di situ kita diajari Bapak Ibu wali siswa itu anak-anak di ekstra itu ada drum band yang sekarang mohon maaf bagi putra putri yang Bapak Ibu semua yang tergabung dalam drum band, mohon maaf, latihannya luar biasa. Bulan ini ada 3 job Bapak Ibu yang harus kami keluarkan anak-anak dari drum band. Jadi
nanti tanggal 7 itu kami mengawal api Porprov itu mulai dari pasar Larangan sampai Dispora. Tanggal 10-nya kami diminta untuk mengawal karnaval. Tanggal 17-nya kami gabungan dari TNI AL dan seluruh hang tua di Tugu Pahlawan. Begitu beratnya juga anak-anak. Jadi mohon maaf kalau putra putrinya yang tergabung dalam Jelaben harus lebih keras dan selalu pulang sore. Mereka anak kami, mereka luar biasa dan mereka selalu ada di sekolah. Di situ anak-anak kami juga ada yang sekarang ada kewirausahaan Bapak Ibu, double track kami, yaitu tentang bikin minuman. Jadi anak-anak kami sampai hari ini sudah punya hampir 10 minuman dan bisa bikin roti. Jadi ada bartendernya, ada pastinya. Insya Allah tahun depan atau semester ini selesai, maka kafe kami selesai dan bisa digunakan bagi anak-anak untuk menjajakan produknya. Jadi kami berusaha menggali potensi anak-anak untuk selalu berprestasi baik akademik dan non akademik. Dan saya pastikan sekali lagi Bapak Ibu bahwa anak-anak aman kami 100% di sekolah. Dan mudah-mudahan anak-anak kami nanti saya kembalikan ke Ibu 3 tahun kemudian dalam kondisi yang berubah dan sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Di waktu yang lebih sempit, mohon maaf saya akhiri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku Wakasek Sarana. Dalam hal ini sarana prasarana sekolah itu merupakan penunjang dari semua kegiatan baik itu Bapak Ibu guru ataupun siswa. Jadi kita SMA Angkatan 2 berusaha untuk mewujudkan sarana dan prasarana di sekolah itu semaksimal mungkin. Nah, ada program-program dari sarana prasarana ke depan dan ini ada sebagian yang sudah terrealisasi dan sedang berjalan. Jadi nanti secara fisik Bapak Ibu nanti bisa melihat jadi program yang diprogramkan sekolah dari bidang sarana prasarana. Yang pertama pembangunan food court dan perpustakaan atau e-library. Jadi fisik dari bangunan food court dan perpustakaan ada di sebelah timur. Di sebelah timur menghadap ke barat dan selatan. Nah, itu nanti program selesai bulan Desember sudah bisa dipergunakan. Secara fisik November insya Allah sudah selesai. Tapi untuk aplikasi di dalamnya, karena nanti kita pakai e-library, jadi ada buku yang fisik. Buku dalam artian buku secara fisik, ada buku yang secara e-book itu dari library-nya. Juga dari food court-nya. Kedepannya food court-nya itu nanti kita pakai sistem seperti halnya kita pakai GoFood, kita pakai ShopeeFood. Jadi anak-anak bisa order dari ruangan, dari kelas sebelum istirahat. Jadi tidak ada yang berjubel di food court atau kantin. Jadi pas menjelang istirahat nanti anak-anak tinggal konfirmasi ke staff. Kedepannya seperti itu. Jadi nanti masing-masing stand sudah dapat aplikasi, sudah dapat istilahnya notifikasi anak-anak yang order. Jadi ke stand sudah tinggal ambil. Di lantai 3-nya sudah ada tempat makannya sama lantai 4-nya. Itu untuk pembangunan food court dan e-library-nya. Lantai 1 untuk perpustakaan e-library-nya. Program visi yang kedua adalah pembangunan broadcast dan kafe kewirausahaan. Bangunannya secara fisik sudah proses di depan. Jadi ada bangunan yang hampir setengah jadi. Kalau persentasenya sudah 60%, ya. Itu nanti sarana untuk siswa, sarana untuk Bapak Ibu guru di bidang yang suka broadcast kita wadai di situ. Dan juga penyaluran dari eskul anak-anak sekalian. Eskul yang tadi ada bartender, ada pastry,
ada musik, karena nanti kita wadai di situ juga untuk live musik. Jadi anak-anak yang hobi musik kita wadai untuk main musik secara live di Cafe Kewirausahaan. Di lantai 2-nya ada studio broadcast. Kedepannya harapan saya, dan itu sudah kita programkan, kita punya radio sendiri, kita punya TV, Smahada TV sendiri. Jadi anak-anak yang berprestasi nanti kita ekspos, kita istilahnya kita sebarluaskan di media sosial yang kita punya nanti. Dan lantai 1-nya untuk Cafe Kewirausahaan. Lantai 3-nya di rooftopnya nanti yang dipakai untuk live musik, dan untuk yang sudah order dibawa ke atas untuk menyaksikan live musik dari anak-anak sekalian. Karena memang itu dari anak juga untuk anak. Kalau untuk pengunjungnya kita umum, jadi bisa pengunjung dari luar, bisa untuk istilahnya menikmati dari Cafe Kewirausahaan, sekaligus untuk promosi sekolah. Program yang ketiga itu renovasi kamar mandi, dan ini sudah berjalan 50%, Ibu. Maksudnya kamar mandi kita ada sekitar 8 kamar mandi sudah kita renov setengah jalan, dan 2 sudah bisa dioperasikan. Kita bikin sistemnya seperti kamar mandi hotel atau kamar mandi mall, karena nanti kedepannya sekolah kita di atasnya gedung food court kita kasih tulisan Mall Smahada. Ya. Jadi di atas bangunan Mall food court kita kasih tulisan Mall Smahada. Dengan asumsi begini, anak-anak gak berangkat sekolah yang dibebani nanti tugas enggak. Tapi image-nya kita rubah, kita nge-mall. Kan nanti fasilitasnya kita setarakan dengan mall. Makanya kita bertahap mohon bantuan dukungan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan program yang terakhir itu parkir siswa. Karena keterbatasan lahan dari SMA Hangtua 2, parkir siswa nanti kita agendakan dari kantin yang lama yang di samping Balur, itu nanti kita programkan untuk bikin parkir siswa. Tapi tidak mewadai semua siswa nanti, Bu, karena memang keterbatasan lahan. Jadi nanti kita bikin parkir siswa itu juga seperti halnya kita parkir di mall. Jadi kita bikinkan untuk 3 lantai. Jadi parkir siswa nanti untuk 3 lantai. Itu pun nanti saya rasa tidak mencukupi untuk jumlah siswa yang ada di SMA Hangtua 2. Nah, itu bangunan secara fisik, Ibu. Jadi ada pendukung yang lain yang kita programkan ke depan, seperti halnya untuk permajaan wifi. Jadi wifi di sekolahan nanti insya Allah ada sekitar 60 lebih akses point yang kita siapkan untuk proses belajar mengajar. Jadi nanti masing-masing kelas kita berikan untuk akses point. Jadi masuk SMA Hangtua 2 dimanapun tempat, dimanapun ruangan itu sudah terkoneksi dengan internet. Dan juga yang lain seperti halnya kenyamanan siswa di dalam ruangan. Asli kita utarakan untuk semaksimal mungkin. Jadi kedepannya untuk kegiatan belajar mengajar kita bikin senyaman mungkin, baik itu Bapak Ibu guru maupun untuk siswa. Jadi itu untuk program dari sarana prasarana. Jadi semoga nanti kedepannya program-program ini bisa segera terwujud. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Hangtua 2 beserta jajaran Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas yang kami hormati dari Balur, Bapak, terima kasih. Kemudian dari UHD Universitas Hangtua, lebih khusus Fakultas Teknik Perkapalan, Teknik Kelautan, kemudian dari Pusaka, serta Bapak Ibu wali murid, wali peserta didik, orang tua yang kami sangat-sangat muliakan. Tentunya kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang baru, Bapak Ibu. Mungkin waktu di kelas 10 di lapangan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Langsung saja menizin
terkait dengan program humas. Ini ada beberapa tadi, nanti saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan, hanya membacakan. Satu, ini kita beberapa tahun kita belum punya ikatan alumni. Alhamdulillah nanti akan ada ikatan alumni. Ya, ini kita ada juga yang saya Bapak Ibu, dari guru kita itu juga ada yang dari alumni. Dulu dari tata usaha juga ada alumni. Nah, dan ini perlu dibentuk, dan tadi sudah banyak dari Waka Kesiswaan menyampaikan alumni-alumni kita yang sudah banyak berhasil. Bahkan ada yang kuliah di negara Taiwan. Beberapa tahun yang lalu kita diberi videonya. Kemudian profil sekolah ini tentunya kita tadi sudah di awal ada profil sekolah yang tentunya insya Allah tiap tahun akan berubah Pak Ibu. Lebih khusus tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bleger atau wajah Hang Tua SMA Tua 2. Saya yakin Bapak Ibu tiap tahun akan berubah. Ya, nanti ada 2 bangunan yang sudah disampaikan. Tahun depannya lagi insya Allah juga akan ada perubahan. Ini terkait dengan profil sekolah, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar. Kemudian terkait update web Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu nanti bisa melihat web SMA Tua 2. Kalau ada kekurangan, monggo. Paling tidak tahu ya mengenai web sekolah isinya apa. Kami siap nanti menampung apa yang bisa dimasukkan di web, sehingga web ini bisa sebagai corong, sebagai media untuk dari luar tahu sekolah kita. Kemudian pengajuan dana CSR ini kita kemarin sudah sempat mengajukan, dan alhamdulillah ada taman literasi. Ya, nanti tentunya kita juga berharap. Kemudian komite sekolah, alhamdulillah Bapak Ibu sudah terbentuk komite. Dan hari ini mohon maaf Ibu komite yang dari Bu Lina itu juga komite kita. Kemudian kampus expo yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di bulan November. Ini kita mengundang lembaga-lembaga pendidikan untuk memaparkan di sekolah kita, untuk promosi di sekolah kita. Ya. Dan yang terkait dengan perguruan tinggi negeri ini kita undang dari alumni yang sudah kuliah di sana. Kalau nanti untuk insya Allah bulan November kita akan adakan kampus expo, istilah kita open house. Kemudian ini terkait dengan pembaruan dan kerjasama, kita mengupdate kerjasama. Ini bisa Sewu kita sudah ada di depan kemitraan ini, khususnya seperti di Balur, kita juga lebih meningkatkan lagi. Insya Allah sekolah kita aman Bapak Ibu, karena dekat Balur, mohon izin Bapak. Kemudian dari saudara kita, mohon izin Bapak Ibu, kalau kita matur Universitas Hang Tua ini miliknya Bapak, begitu Bapak nih. Yayasan Nala langsung di Bapak Kasal Bapak nih. Di kita Yayasan Hang Tua miliknya Ibu Kasal. Di Yayasan Hang Tua cabang Surabaya itu Bapak Ibu ada kurang lebih 30 satuan pendidikan, TK, SD, SMP, SMA, SMK, KAL, dan SMK farmasi. Kemudian terkait tiap tahun kita biasanya mengadakan yayasan mengadakan ulang tahun. Kemudian ini terkait secara umum yang sekolah terakhir majalah dan kalender Bapak Ibu. Ya, biasanya untuk majalah tiap semester disampaikan pada waktu pengambilan rapot. Monggo Bapak Ibu putra putrinya yang gemar menulis dan kita dorong untuk menulis. Kalau ada dari putra putri Bapak Ibu itu menulis, saya yakin ini akan bisa dibawa seumur hidup. Ya, apalagi kita berada di lingkungan ilmiah. Ya,
penulisan, menulis ini pasti sangat diperlukan, apalagi sekarang eranya digital. Ini yang terkait di siswa. Ini tadi sudah disampaikan juga kegiatan tengah semester Bapak Ibu. Untuk kelas 12 kita nanti kan studi kampus, insya Allah ke Universitas Gadjah Mada. Ya, mohon doanya Bapak Ibu nanti kita kunjungan ke kampus. Mudah-mudahan putra putri kita ada yang masuk di Universitas Gadjah Mada. Gitu. Kemudian terkait studi wisata tadi sudah disampaikan oleh Bu Rosida kaitannya kurikulum. Kemudian nanti untuk kelas 11 ini juga kegiatan tengah semester yang berkaitan dengan profil Pancasila. Insya Allah nanti ke Candi Borobudur dan Keraton Jogja. Kemudian student change tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebelum pandemi kita pernah student change Bapak Ibu ke negara Malaysia. Kita tuju dan siswa kita juga bermukim di sana, ke orang tua siswa di sana. Begitu dari Malaysia ke kita itu terjadi pandemi, sehingga berhenti di situ. Insya Allah nanti apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah mudah-mudahan terlaksana. Kemudian terkait buku album, ini Bapak Ibu khusus kelas 12 itu biasanya nanti dibuat dan disampaikan pada waktu acara Pornaliata. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini terkait program UMAS yang untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini ada beberapa program sekolah. Yang pertama kegiatan religi, mungkin kalau di Islam itu umroh. Ini tentunya ada persyaratan Bapak Ibu untuk tenaga kita sebagai reward, tentunya terkait dengan masa kerja dan kinerjanya harus baik. Kemudian peningkatan SDM ini tiap tahun Bapak Ibu kita untuk meningkatkan tenaga sumber daya kita, khususnya tenaga pendidikan dan Bapak Ibu guru. Apalagi sekarang terkait juga dengan kurikulum merdeka, dan kita tidak mau ketinggalan, sehingga selalu mengupdate. Dan mohon doa juga Bapak Ibu, ini ada guru kita yang sudah penambahan sertifikasi. Kemudian ada 3 guru kita yang sekarang masuk guru penggerak, dan alhamdulillah Bapak Ibu nanti melaksanakan itu kurang lebih 9 bulan. Begitu Gus Sidani. Nah, itu juga masuk penilaian dalam sekolah, dan kita sudah masuk sekolah penggerak. Kemudian ini sudah terkait juga lomba-lomba untuk Bapak Ibu guru. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu, tiap bulan minimal sekali ada briefing pagi Bapak Ibu, minimal. Sehingga kita selalu koordinasi tenaga pendidikan, guru, mengevaluasi kegiatan yang sudah kita laksanakan. Nah, sehingga yang baik perlu ditingkatkan, kemudian yang kurang kita perbaiki. Itu program dari UMAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paparan tadi mampu memberikan informasi bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga terbangun sinergi yang baik antara sekolah dengan orang tua demi masa depan anak-anak yang sangat kita banggakan. Yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu paparan yang akan disampaikan oleh tim dari Universitas Hang Tuah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Nuhman selaku dekan dari Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan. Kepada Bapak kami persilakan. Kami sampaikan bahwa antara Universitas Hang Tuah dengan SMA Hang Tuah itu ada di dalam satu payung sebenarnya. Jadi kami dari Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, kampus kami ada di Jalan Arif Rahman Hakim 150 Surabaya, daerah Sukolilo. Asrama haji, belakangnya asrama haji terus ke arah timur. Itu kampus kami ada di sana. Ini pintu gerbangnya, jadi memang hampir sama dengan pintu gerbangnya SMA Hang Tuah 2. Bau-bau angkatan lautnya sudah sangat kental, gitu ya.
dari luar sudah kelihatan, oh ini mesti punyanya Angkatan Laut gitu. Next, silakan lanjut. Jadi seperti yang saya katakan tadi, antara Yayasan Nala dengan Yayasan Hang Tuah itu ada satu payung, dalam satu payung. Kita semua ada di bawah TNI Angkatan Laut. Jadi TNI Angkatan Laut ini punya dua yayasan di bidang pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Yayasan pertama yang berdirinya jauh lebih lama adalah Yayasan Hang Tuah. Ini membawa lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, ya, itu di bawah Yayasan Hang Tuah. Untuk pendidikan tingginya ada di bawah Yayasan Nala. Tadi dikatakan oleh Bapak Wakasek tadi, Yayasan Hang Tuah ini kepala pusatnya itu adalah Ibu Kasal. Kalau Yayasan Nala, kepalanya yang pusat itu adalah Bapak Kasal sendiri. Cuma karena kesibukan beliau, Bapak Kasal, sehingga dibentuk ketua harian yang ada di kampus kami. Ya. Jadi di bawah Yayasan Nala. Yayasan Nala ini juga punya beberapa sadik. Yang di Surabaya ini ada dua, yaitu Universitas Hang Tuah dan Stikes Hang Tuah. Kalau Universitas Hang Tuah kampusnya di Jalan Arif Rahman Hakim 150, kalau Stikes Hang Tuah kampusnya di dalam komplek RSPAL. Yang lainnya ada di Tanjung Pinang, ada yang di Jakarta. Jadi kita punya beberapa sadik di bawah Yayasan Nala. Ya, kalau di Yayasan Hang Tuah tadi ada 32 sadik gitu ya Pak ya. 34 sadik. Kalau Yayasan Nala ada beberapa sadik ya. Di Surabaya sendiri ada 2. Ya. Lanjut. Ya. Seperti SMA Hang Tuah, kami juga punya visi dan misi Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa visi dan misi nanti gerak kita langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya, kemudian dari Universitas Hang Tuah, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan dari Pak Mariono tadi. Kalau tadi Pak Mariono memperkenalkan diri, saya juga mau izin memperkenalkan diri. Saya Agus Duyanto, dipanggil Agus biasanya. Sama saya dengan Pak Mariono, saya sekarang dinas di staf ahli Pangko Armada 2. Nah, sebelumnya saya berdinas di Dinas Psikologi semenjak tahun 92 sampai tahun 2021. Jadi kurang lebih sekitar 31 tahunan kami berkecimpung di bidang psikologi. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan program kami dari PT Bimbel PT Satya Wicaksana Bakti. Nah, Satya Wicaksana Bakti SUB ini kami bekerja sama dengan Balur Jaltim. Ada 2 lini usaha kegiatan kita. Yang pertama adalah Bimbel, itu sekolah kedinasan, dan yang kedua adalah lini kegiatan perdagangan atau perniagaan. Namun karena kita masih tahun ini baru kita launching, baru kita dirikan, maka kami fokus hanya untuk di bidang bimbel saja. Sedangkan untuk yang di tahun-tahun kemudian mungkin yang lini kedua yang akan kita tingkatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari yang pertama tadi Bapak. Nah Bapak Ibu sekalian, saya seringkali menjumpai ada kegamangan dari para siswa kelas 3 ini yang sebentar lagi lulus. Saya mau kemana? Setelah SMA ini saya mau kemana? Mungkin sama seperti yang dulu ketika kita SMA itu. Saya terus terang dari SMA waktu itu tidak ada gambaran setelah ini saya mau kemana. Rencana pun tidak ada, yang penting belum saja. Nah ternyata memang jalan kita berbeda, masing-masing berbeda. Ada yang dari orang tuanya sudah diarahkan, ada yang dari awalnya kelas 1 SMA itu sudah diarahkan. Nanti saya akan seperti ini, orang tuanya mendukung. Ada pula sebaliknya, si siswa ini pengennya kuliah, tetapi bapak ibunya pengen masuk ke tentara. Atau sebaliknya, yang bersangkutan pengen tentara, tetapi anaknya pengen kuliah dan seterusnya. Nah ini yang menjadikan permasalahan dari masing-masing siswa itu. Jadi yang saya tangkap ketika kelas 3 SMA itu adalah permasalahan seperti ini. Saya mau kemana? Tentunya di masing-masing sekolah itu kita mempunyai guru bimbingan konseling. Nah inilah fungsinya guru bimbingan konseling ini, mengarahkan mau kemana kamu nanti ke depannya itu.
Baik, untuk pagi ini, siang hari ini saya hanya untuk fokus ya setelah SMA ini ke pendaftaran di TNI atau Polri, baik itu untuk level perwira, bintara maupun tamtama. Lanjut, Bapak. Baik, yang tadi saya katakan tadi, apakah dia mau masuk sekolah, kuliah selanjutnya, bekerja, atau masuk ke sekolah dinasan, TNI atau Polri, sebenarnya semuanya itu adalah mengarah pada bagaimana yang bersangkutan itu sukses di kemudian harinya. Tidak ada gunanya ketika kita kuliah itu hanya mendapatkan satu lembar kertas saja. Apakah itu bisa menjamin? Ya. Nah, justru yang skill atau knowledge skillnya itulah yang sebenarnya diutamakan. Nah, tentunya untuk jadi sukses ke depannya itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Banyak sekali hambatannya. Kenapa? Karena persaingannya sangat sulit. Kita harus berkompetisi dengan sekian ratus, sekian ribu orang. Kemudian ketat, seleksinya itu sangat-sangat ketat. Kemudian persyaratannya yang tinggi. Bahkan ada yang mencantumkan persyaratan IQ-nya itu harus 120. Saya di bidang psikologi tahu 120 itu tidak banyak orang yang bisa mengajar sana. Sulit. Karena aku yang termasuk superior. Kemudian butuh kesiapan itu menghadapi seleksi itu. Kemudian yang berikutnya itu yang dibutuhkan adalah butuh belajar dan berlatih seperti yang disampaikan Pak Mariono. Kita tidak bisa instan lulus SMA daftar langsung masuk. Ya, mungkin hanya satu dibanding sekian banyak orang. Tetapi butuh usaha, butuh butuh effort yang kuat untuk bisa sukses di kemudian harinya. Nah, itu adalah kelemahan itu. Nah, terkait dengan itu, bagaimana kita berlatih, bagaimana kita menyiapkan diri, kami dari SPP ini menawarkan program bimbingan untuk sekolah kedinasan. Apakah itu nanti untuk statistik, kemudian statistik dan seterusnya, termasuk sekolah kedinasan di TNI atau Polri, bintara, tamtama, atau mungkin perwira. Kalau ke IPS kami tidak tahu apakah persyaratan untuk tahun ini masih ada atau tidak. Kami mohon maaf tidak bisa menjawab. Nah, kemudian tujuan kami Bapak Ibu sekalian, kenapa kok bimbel ini kita dirikan, kita bangun, kita ciptakan itu. Yang jelas tujuan kami adalah untuk mendampingi dan menyiapkan putra-putri Bapak-Bapak sekalian ini untuk bisa berkompetisi dalam rangka seleksi sekolah kedinasan. Tadi apakah statistik dan sebagainya itu. Kemudian tentunya dengan bimbel yang kita adakan ini, kami punya kontribusi dalam rangka mencetak SDM yang berkualitas, baik secara knowledge, skill, maupun psikologi, maupun dengan yang lainnya. Sehingga paling tidak kami bisa mengantarkan, bisa sumbangsi kepada bangsa dan negara itu bisa melakukan peningkatan dari aspek kenegaraan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, pelatih atau tentor atau instruktur yang mendampingi kami, artinya yang membantu kami, itu adalah orang-orang yang memang berlatar belakang pendidikan tinggi. Pak Mariono pendidikan tinggi, saya pun juga sama. Kemudian juga kita juga punya pengalaman. Nanti pembicara akan kami jelaskan ke depannya. Yang jelas SDM yang membantu kami, yang mendukung kami adalah orang-orang yang sudah terkualifikasi di bidangnya. Kemudian bimbel yang kita tawarkan sudah kita kemas sedemikian rupa sehingga materi-materi yang kita berikan itu adalah materi yang integratif. Bukan hanya aspek psikologi, tentang saya dari psikologi, hanya bimbel psikologi, tidak. Semua aspek uji itu nanti akan kita berikan. Mungkin kecuali akademik ya, karena akademik di sekolah sudah diberikan, mungkin kita tidak dikasih. Kemudian selain kita memberikan secara klasikal, kita akan menekankan pada drillnya atau tryout-nya. Selalu kita berikan tryout drill, termasuk jasmani, karena yang lama itu nanti adalah membangun fisik sama tadi itu menjadi benar-benar bisa berkompetisi. Itu akan kita drill sedemikian rupa. Ada
adalah materi-materi yang selama ini kita ujikan atau biasanya digunakan dalam seleksi. Ada psikologinya, ada akademiknya, ada kesehatannya, ada mental ideologinya, itu. Jadi aspek materi itu akan kita berikan. Psikologi yang bersangkutan akan kita berikan beberapa materi psikologi akan kita arahkan. Bagaimana caranya dia itu bisa bekerja dengan konsentrasi tinggi, kemudian dengan penuh semangat, dengan tenang dan sebagainya. Kemudian dari kesehatan di awal kita berikan, kita bawa yang bersangkutan itu untuk cek data awalnya seperti apa. Nah dari dokter, saran dari dokter itu kan kita kembalikan pada orang tuanya. Tolong kamu dari dokter catatannya seperti ini misalnya, varises kan atau kemudian visusnya, nanti apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu. Nah ini akan kita berikan seperti itu. Kemudian dari jasmani itu tadi sudah kami sampaikan, dari awal sudah kita siapkan bagaimana yang bersangkutan mulai dari kemampuan larinya itu sekian 600 meter menjadi sekian, ini akan kita siapkan juga. Dan yang terakhir nanti dari mental ideologi akan kita berikan pengarang yang terkait dengan mental ideologi. Nah itu adalah materi program, materi yang kita berikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana pola pembimbingan kita? Nah, kan menerapkan pola pembimbingan itu secara bertahap. Mulai dari tahap awal itu adalah data pretest. Kita anggap sebagai data pretest atau data awal. Yang bersangkutan kita lihat data awalnya dari aspek psikologinya itu seperti apa. Dari aspek samatanya itu dia larinya berapa, kuat pull up-nya berapa. Kemudian dari kesehatan itu apa catatannya itu. Nah ini di data awal itu kita berikan semua, akan kita lihat. Kemudian dari data awal itu kita lanjutkan dengan proses pembimbingannya itu, pembinaannya itu. Kita akan kita lakukan secara periodik, secara terus menerus yang bersangkutan, ya, sehingga ketika nanti di awal, di akhir nanti di post-test itu kita berharap ada peningkatan yang signifikan. Kalau peningkatannya hanya biasa-biasa atau tidak signifikan, percuma kita melakukan Google itu. Jadi kita berharap ada peningkatan signifikan ketika harus diuji antara pretest dengan post-testnya, data awal dan data akhirnya itu. Dan kemudian pada saat data akhir atau evaluasi itu akan kita berikan konsultasi. Kalau kami dari bidang psikologi, data awal atau saat data awal dengan data akhir itu selalu diberikan konsultasi secara individual. Kamu kelebihannya seperti ini, kelemahanmu seperti ini, yang harus dilakukan seperti ini dan seterusnya. Ini yang kita berikan konsultasi seperti itu. Dan sebenarnya kita juga berharap bahkan pada saat akhir sesi akhir itu yang bersangkutan ketika konsultasi itu sebaiknya didampingi oleh orang tua. Kenapa? Biar orang tuanya itu ngerti. Kita sampaikan, Pak, mohon maaf, kondisi putra Bapak itu seperti ini loh. Kalau untuk sekolah kedinasan ini kekurangannya di sini, kelemahannya di sini. Nah, apa yang harus dilakukan dari kondisi seperti itu? Ini loh Pak yang harus dilakukan. Nanti kan kita sampaikan di sana. Itu sebaiknya memang didampingi. Namun kalau yang kita lakukan selama ini di Balur, seringkali orang tua ini tidak bisa mendampingi. Mungkin karena kesibukan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan, maka kita hanya memberikan konsultasi itu hanya pada putra putrinya saja. Apakah boleh? Ya boleh saja. Cuma kita khawatir orang tua yang tidak tahu kondisi putra putri itu. Nah itu adalah metode pembimbingan kita seperti itu. Jadi semuanya kita ada data awal, kemudian pembimbingan sampai berapa lama, dan yang terakhir adalah data akhir atau evaluasi itu. Baik Bapak Ibu sekalian, walaupun bimbel yang kita dirikan ini baru tahun ini kita buka, kita mulai, namun ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu yang merupakan keunggulan kami dibanding dengan bimbel-bimbel yang lain. Yang pertama dari SDM. Dari SDM yang mendukung kami, yang mendukung bimbel ini adalah orang-orang yang expert, yang berpengalaman, yang ahli di bidangnya. Saya mulai dari 92 sampai 2021 ini sudah kurang lebih 30 tahunan malah melintang di bidang psikologi, seleksi psikologi, kemudian seleksi atau rekrutmen di perusahaan
tertentu dan sebagainya. Kita kami sudah melakukan itu. Pak Marino juga demikian, beliau juga mendukung kami karena punya pengalaman di bidang pendidikan akademik dan juga berpengalaman juga di bidang personil, mulai dari seleksi sampai dengan pemisahan. Beliau punya pengalaman di sana. Nah, jadi dari SDM ini selain ahli, pengalaman ini yang bisa kita tonjolkan. Kemudian yang kedua, lokasi. Nah, berbeda dengan bimbel-bimbel di luar yang putra putri kita harus datang ke sana, maka bimbel yang kita tawarkan ini, yang kita programkan ini adalah lebih terlokalisir. Entah nanti dilakukan di sini atau dilakukan di gedung sebelah di Balur Jatim. Waktunya itu fleksibel. Misalnya yang bersangkutan hari ini ada kegiatan interband, misalnya nursing band, tidak bisa hadir, mungkin kita berikan lain waktu untuk kita berikan perlakuan tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah biaya. Nah, saya sudah mencoba sonding, mencari informasi di banyak Google. Harga kami itu termasuk harga yang murah, sangat terjangkau, dan juga bahkan nanti proses pembayarannya itu juga relatif fleksibel. Tidak diawal harus kamu harus bersedia, tidak, nanti tetap fleksibel. Nah, itu adalah keunggulan-keunggulan kami Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa saja program atau paket yang kita tawarkan? Yang jelas dari beberapa uji itu kami menawarkan ada 3 paket: paket 1, paket 2, paket 3. Paket 1 itu tentunya intensitas pertemuannya itu juga agak relatif terbatas. Paket yang kedua yang lebih banyak, paket ketiga yang agak intensif. Nah, untuk yang paket 1 bulan itu yang pertama, kurang lebih nanti jumlahnya total itu ada sekitar berapa puluh pertemuan itu dari ketiga sub bidang ini nanti. Kemudian dengan nominal sekian. Nah, paket 1 bulan ini sebenarnya faktanya nanti tidak akan 1 bulan, pasti akan lebih dari 1 bulan. Kenapa? Karena kalau kita membina jasmani itu tidak bisa dalam waktu 1 bulan itu, apalagi dia dari nol betul, tidak bisa apa-apa, lari itu tidak bisa, tidak mencapai 1000 misalnya. Nah, ini tentunya kita akan melatih mereka itu butuh waktu yang relatif lama. Jadi kayaknya tidak mungkin hanya 1 bulan saja, tidak bisa, mungkin nanti akan ada waktu-waktu tersendiri. Kemudian paket kedua, paket 2 bulan adalah seperti itu nominalnya, dan paket ketiga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, percayalah paket yang kami sajikan ini kalau dibanding dengan yang lain, harga kami masih relatif lebih rendah dibanding yang lain, dengan tidak mengurangi kualitas. Murah iya, tetapi bukan murahan ya, tapi karena kami sudah membuat mengemas program itu dengan tepat, sehingga ketika dia nanti selesai program itu diharapkan dia sudah mendekati persyaratan minimal yang ditentukan. Misalnya untuk tahunan, standar kita adalah standar tahunan. Kita latih mereka, latih para peserta itu untuk mendekati spesifik itu. Kemudian dari aspek psikologinya misalnya, kalau mungkin Bapak Ibu ada tes psikologi ya, tes orang itu ya biasanya ya, karena yang menjadi momok itu adalah sedang seleksi itu psikologi sama kesehatan biasanya. Nah, jadi momok dalam seleksi. Ketika kita di tes orang itu mungkin hanya segini, ini tidak bisa memenuhi syarat, bahkan tantangan pun tidak bisa. Nah, dengan program yang kita kemas di depan, dia akan bisa mendekati, bahkan untuk standar tahunan diharapkan mendekati sana. Jadi peningkatan itu sangat signifikan. Itu seperti itu ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, nanti lebih jelasnya saya akan meninggalkan beberapa lembar brosur. Monggo bagi yang berkenan silakan diambil, diperbaiki sendiri, monggo silakan. Nah, kemudian untuk hal-hal yang perlu ditanyakan, diklarifikasi, monggo di situ sudah ada kontak personnya, silakan Bapak Ibu tanyakan. Kalau misalnya saya nggak mau lewat telepon, mau datang sendiri, monggo kami ada di Balur, di sana ada petugas kami, silakan datang ke sana, nanti kita diskusikan. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya itu yang bisa kami sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan mengucap puji serta syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan parents meeting sosialisasi program SMA 2 Sidoarjo. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksanakan dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.